Poco resmi merilis smartphone terbarunya di Indonesia, yakni Poco M7 Pro 5G. Meski dibanderol dengan harga 2 jutaan, smartphone ini sudah dilengkapi dengan spesifikasi dan dukungan yang lengkap untuk menangani berbagai kebutuhan pengguna. Kamu yang ingin meminang Poco M7 Pro 5G perlu mempertimbangkan berbagai kelebihan dan kekurangan berikut ini. Pertama, performa chipset mumpuni. Di sektor dapur pacu, Poco M7 Pro 5G sudah diotaki chipset Dimensity 7025 Ultra berkecepatan 2,5 GHz. Chipset besutan MediaTek ini mempunyai kinerja mumpuni untuk menangani berbagai macam tugas. Menurut Poco, kinerja chipsetnya ini diklaim jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan berbagai chipset yang mengotaki smartphone 2 jutaan lainnya. Smartphone Poco 1 ini disebut mampu memperoleh skor Antutu hingga 470 ribuan poin. Skor ini lebih tinggi ketimbang kebanyakan smartphone di rentang harganya. Di sisi lain, konfigurasi memorinya juga tergolong besar, gunakan RAM 8GB yang dipadukan dengan memori internal sebesar 256 GB untuk menunjang berbagai kebutuhan di masa sekarang. Kedua, layar mulus dan cerah. Pada bagian layar, Poco M7 Pro 5G sudah menggunakan panel yang mampu menampilkan konten dengan animasi gambar sampai 120 Hz. Dengan refresh rate tinggi, kita dapat bermain game atau menonton video secara lebih menyenangkan. Terlebih lagi, layarnya sudah memakai panel AMOLED yang mempunyai tingkat kecerahan hingga 2100 nit, sehingga akan mampu menampilkan gambar dengan warna yang akurat. Di sisi lain, layarnya sudah mengemas berbagai sertifikat untuk kenyamanan pemakaian. Di antaranya cahaya biru rendah, penyesuaian ritme sirkadian, dan bebas kedip dari TUV Rangeland, serta SGS Eye Care Display. Ukuran layarnya juga tergolong cukup luas, berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus 2400x1080 pixel. Dengan begitu, menikmati konten bakal terasa lebih imersif. Ketiga, kamera dilengkapi OIS. Meski harganya 2 jutaan, Poco M7 Pro 5G sudah dibekali kamera utama yang dilengkapi OIS. Padahal dukungan ini umumnya baru tersedia pada smartphone di rentang harga 4 jutaan. Dukungan OIS ini membuat kita bisa menghasilkan foto dan video dengan lebih baik. Soalnya kameranya dapat melakukan pemotretan atau perekaman video secara stabil, sehingga hasilnya tidak akan buram karena guncangan. Terlebih lagi, sensor kamera yang digunakan juga tergolong mumpuni, memakai Sony IMX882 yang dapat menangani pengambilan gambar dengan resolusi hingga 50 megapiksel. Keempat, sektor daya unggulan. Di sektor daya, Poco M7 Pro 5G sudah mengemas baterai berkapasitas besar, yakni 5110 mAh. Dengan begitu, smartphone ini dapat digunakan untuk menjalani rutinitas tanpa perlu berulang kali mengisi daya. Poco mengklaim bahwa smartphone ini mampu bertahan untuk mendengarkan musik hingga 61 jam atau berselancar di media sosial sampai 19 jam. Saat baterai habis, kita pun tidak perlu menunggu lama untuk mengisi daya. Sebab smartphone ini sudah mendukung teknologi pengisian 45 watt yang tergolong cepat. Diklaim hanya butuh waktu sekitar 30 menit untuk mengisi baterai hingga 60%. Yang menarik, baterainya sudah mengemas sertifikasi dari TUV SUD, yang membuat kemampuan penyimpanan dayanya tidak akan berkurang di bawah 80% setelah 1800 siklus pengisian daya. Kelima, speaker stereo menggelegar. Hadir dengan dukungan speaker stereo membuat suara Poco M7 Pro 5G terdengar baik. Lubang speakernya disimpan di bagian bawah dan atas bodi, bukan dimasukkan ke dalam earpiece. Hal ini membuatnya terdengar lebih seimbang saat mengeluarkan suara. Tentu saja kemampuan speakernya ini cocok untuk dipakai aktivitas hiburan seperti menonton atau bermain game. Belum lagi terdapat setelan Dolby Atmos yang membuat suara yang keluar terdengar seperti di dalam bioskop. Soal kelantangannya, speakernya ini tidak hanya bisa dinaikkan ke 100% saja, tapi bisa sampai 300%. Fitur ini cocok untuk keadaan darurat seperti menelepon di tempat ramai. Keenam, sensor dan konektivitas lengkap. Poco M7 Pro 5G mempunyai dukungan sensor dan konektivitas yang terbilang lengkap. Smartphone ini sudah dilengkapi fitur NFC yang mempermudah transaksi digital. Tersemat juga IR Blaster untuk mengontrol perangkat elektronik lain seperti televisi dan AC. Selain itu, smartphone ini sudah dilengkapi dengan sensor fingerprint yang tertanam di dalam layar, sehingga membuatnya terlihat semakin modern. Untuk sensor lainnya ada akselerometer, kompas, hingga giro hardware yang punya respon cepat.
Ketujuh, bodi tahan banting. Melengkapi berbagai macam keunggulannya, Poco M7 Pro 5G hadir dengan bodi yang tahan banting. Smartphone ini dapat digunakan untuk beraktivitas secara nyaman tanpa khawatir akan cepat rusak. Layarnya sudah dilapisi pelindung Corning Gorilla Glass 5. Kaca pelindung ini mempunyai ketahanan yang lebih baik terhadap goresan maupun benturan. Selain itu, smartphone ini juga sudah mengemas fitur tahan percikan air dan debu dengan sertifikasi IP64. Meski Poco M7 Pro 5G memiliki berbagai kelebihan yang menarik, namun tentu saja smartphone Poco 1 ini memiliki kekurangan yang mesti diketahui sebelum membelinya. Pertama, slot kartu hybrid. Jika ingin menggunakan dua nomor telepon secara bersamaan, kita perlu mempertimbangkan lebih matang sebelum membeli Poco M7 Pro 5G. Soalnya slot kartu smartphone ini berjenis hybrid. Dengan demikian kita hanya bisa memakai dua kartu SIM atau mengganti salah satunya dengan micro SD. Kedua, kemampuan video kurang maksimal. Cukup disayangkan perekaman video Poco M7 Pro 5G masih tertahan di resolusi 1080p 30 fps saja. Tidak ada dukungan untuk perekaman 60 fps yang frame rate-nya lebih mulus. Selain itu, kualitas video 4K juga masih belum bisa didapatkan di smartphone ini. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari Poco M7 Pro 5G, maka kamu bisa mempertimbangkan apakah smartphone ini layak dibeli atau tidak. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.